Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari ini bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu faktor hati orang itu sakit adalah ketika dia tidak merasa bodoh terhadap agama. Jadi kalau ada orang merasa dia tidak butuh dengan agama, tidak butuh dengan ilmu agama khususnya, karena ilmu dibagi dua. Ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain adalah ilmu tentang masalah agama, Quran, Sunnah. Ilmu fardhu kifayah yaitu ilmu-ilmu dunia. Ketika seseorang dia tidak merasa bahwa dia butuh dengan agama atau ilmu agama, maka ini orang hatinya sakit, Bapak Ibu sekalian. Hatinya bermasalah, perlu diobati. Disitulah disebutkan oleh ulama bahwa Dr. Ahmad Farid dalam kitab beliau Al-Bahraq fi Zuhdi wa Raqaiq itu salah satu dari 5 ciri orang yang hatinya sakit. Maka Bapak Ibu, apakah kita sudah termasuk orang yang semangat untuk belajar agama atau belum? Biasanya orang kalau makin tua, biasanya hatinya makin bagus. Dia akan makin sadar dan disitulah dia akan mulai belajar agama. Tapi umur udah mulai sedikit di dunia, kemampuan menghafal, memahami mulai melemah. Itu yang disayangkan. Makanya kata Imam Syafi'i, man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang masa mudanya terlewat belajar agama, maka takbirkan dia 4 kali. Siapa yang di masa muda terlewat, masa muda ada lewat, dia nggak sempat belajar di masa muda, belajar tentang masalah agama ini, maka takbirkan dia 4 kali atas kematiannya. Maksudnya takbir 4 kali itu sholat jenazah, kan takbirnya 4 kali. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham bahwa ilmu yang paling mahal di muka bumi itulah ilmu tentang masalah Allah, tentang Nabi, tentang agama kita. Makanya di kuburan itu yang ditanya cuma 3, ada 8, ada 10, 3 aja. Bahkan ada keterangan lain 4. Yaitu paling tidak 3. Man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Siapa Tuhanmu? Kuasai tentang Allah, tauhid, tentang Nabi, man nabiyuka, siapa nabimu? Kuasai tentang Nabi, bagaimana sunnah Nabi. Wa madinuka, apa agamamu? Kuasai tentang perintah-perintah Allah, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, dikuasai betul. Meskipun nanti ada tingkatan-tingkatannya, karena nanti ada levelnya awam, ada levelnya ulama, kan begitu. Cuman perlu diingatkan kembali bahwa jamaah yang dimuliakan, banyak sekali keutamaan ketika kita memahami ilmu agama. Nabi mengatakan, kita ini kan Bapak Ibu pada akhirnya mati, kita ingin husnul khotimah, dan nanti kita masuk surga, kan itu nanti itu bayangan kita di ujung kan, dan kita bahagia selama-lamanya. Kalau enggak masuk neraka, kan itu aja. Kalau mau masuk surga, cara terbaik man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menelusuri satu jalan yang dicuri untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menuju surga. Kemudian ilmu agama itu adalah yang paling paham para ulama. Makanya kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafirin. Ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi para nabi mewariskan ilmu, yaitu ilmu agama tadi. Siapa yang mengambilnya, dia sudah mengambil jatah yang banyak. Makanya ditanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mana lebih mulia, ilmu atau harta? Jawaban dia, kalau harta Anda menjaganya, kalau ilmu dia menjaga Anda. Kalau harta dia dibelanjakan akan habis. Kalau ilmu kalau disampaikan dia akan nambah. Dan kalau harta itu adalah warisan Fir'aun dan Qarun, kalau ilmu warisan para nabi. Jadi ilmu yang paling mulia. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ada satu doa dan tidak ada disuruh untuk minta tambah. Tidak ada tambah rizki, tidak ada tambah umur, tidak ada. Tapi yang disuruh ditambah, wa qul rabbi zidni ilman. Katakan, ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Jadi yang disuruh tambah cuma ilmu.
Makanya Bapak Ibu, kita kalau berdoa kan apa doa kita? Allahumma yas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Targetnya kan amal. Tapi yang pertama sekali ilmu. Ilmu harus dipahami, setelah itu baru makanan diperhatikan. Allahumma yas'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Rizki yang baik, halal. Itu bagaimana kita tahu? Pakai ilmu. Makanya ilmu dulu. Habis itu rizki yang baik, barulah nanti amal yang diterima. Orang kalau nggak punya ilmu, dia beramal, nggak diterima. Atau orang dia berilmu, tapi dia nggak tahu misalnya, nggak dijaganya halal haram, makanannya, bisa juga amalnya tidak diterima. Maka terakhir, itu nanti amal berawal dari semuanya ilmu. Bagaimana kita mau semangat beribadah kalau kita sudah sadar bahwa hidup untuk ibadah, sementara ilmu kita nggak ada? Akhirnya kita pontang-panting belajar sana, belajar sini, belajar sana. Tapi alhamdulillah, daripada tidak sempat, daripada tidak ada kesadaran, makanya Bapak Ibu yang umurnya sudah 40 tahun ke atas ini memang harus dipacu ini ilmunya. Ada pengajian hadir, ada pengajian hadir, ada di situ menjelaskan tentang hadis, datang ke situ. Dan banyak sekali keutamaan. Malaikat hadir di situ. Semua makhluk di muka bumi mendoakan bagi orang yang belajar agama. Malaikat membersamai pula di situ dan dimintakan ampun bagi kita. Jadi banyak sekali, tapi kita nggak menganggap itu yang mulia. Bagi kita majelis-majelis yang standar itu yang mulia. Harusnya majelis ilmu itu yang paling mulia. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mengatakan, siapa yang Allah ingin ada kebaikan padanya, mesti Allah pahamkan dia ilmu agama ini. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah ingin ada kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Tapi kalau berarti kebalikannya, siapa yang Allah tidak ingin ada kebaikan padanya, maka Allah tidak akan pahamkan dia agama. Ketika Bapak Ibu sudah mulai ada rasa untuk belajar agama, berarti Bapak Ibu ini sudah mulai menuju ke surga, dan Bapak Ibu sudah mulai Allah berikan ada kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudah ada belum menyediakan waktu untuk belajar? Jadi jangan waktu sisa, kita lelah. Tapi sisakan waktu. Saya sekali sepekan hari apa gitu pengajian gitu. Jangan waktu-waktu sisa. Ini kan pengajian begini, alhamdulillah ini. Setiap zuhur ada pengajian dari masjid, musola kita kan. Ada juga lah, dan keutamaannya memang hadir di majelis ilmu, bukan YouTube. YouTube tuh nomor 2. Ketika memang nggak bisa hadir, baru YouTube. Tapi kalau kita bisa hadir di majelis, datanglah, karena kehadiran itu ada keutamaan. Tapi kalau memang nggak bisa, baru dilihat YouTube-nya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri apa? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, orang yang paling takut kepada Allah, orang yaitu ulama. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Dan orang yang belajar, Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman. Walladhina utul ilma darajat. Dan orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat. Jadi ada orang beriman aja, tapi ilmunya tidak ada. Ada juga orang beriman dan punya ilmu. Itu Allah akan tinggikan derajatnya. Kata Ibnu Abbas, jaraknya bahkan sampai 700 derajat. Makanya Bapak Ibu, tidak ada ilmu yang paling tinggi di muka bumi kecuali ilmu agama. Makanya kata Imam Syafi'i, ilmu ada 2. Satu ilmu agama, nomor 2 ilmu kedokteran. Al-ilmu ilman, ilmu cuma 2. Satu ilmu tentang halal haram, yaitu ilmu agama. Yang kedua ilmu kesehatan. Jadi kalau kita tidak dapat ilmu kesehatan, tidak apa-apa. Yang penting harus tahu ilmu agama. Itu yang nomor 1. Dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau bisa mereka jadi ulama semua. Oh apa Ustaz? Gini Ustaz, kita kalau punya anak, semuanya kita jadikan ulama, nanti siapa yang jualan? Siapa yang nanti yang menjadi pebisnis? Siapa nanti yang akan menjadi ahli di bidang ini, di bidang itu? Kalau setelah saya renung-renungkan kata-kata seperti ini melemahkan orang belajar agama aja. Nggak usah berpikir kayak gitu. Kalau bisa semua jadi ulama. Kenapa? Yang masuk pesantren misalnya, targetnya mau belajar agama. Itu aja masuk 100, kadang-kadang yang tamat 10, terakhir di tengah jalan geser. Kadang tamat pun 100, nggak pula semua jadi ustaz, nggak pula semua jadi ulama. Nakal juga nanti terakhir ya kan. Sementara orang luar, mereka tuh sudah ambil bagian itu semua. Yang jurusan perkapalan, yang jurusan pertanian, yang jurusan ini. Udah banyak. Untuk yang kita pahami semua jadi itu aja. Semua jadi ulama aja. Saya kalau punya anak 10, semua jadi ulama maunya. Nanti yang lain-lain itu kursus saja setahun pandai.
Tapi kalau ulama nggak bisa kursus-kursus. Dia memang harus dari awal sampai tua belajarnya. Tapi kalau nggak pandai bahasa Inggris, pergi ke Pare Kediri 6 bulan, pulang pasang dia bahasa Inggris pada bahasa Minang lagi nanti. Mau pandai apa? Bengkel, tidur aja di bengkel kawan tuh 3 bulan, pakai bedaknya gomok, pakai bedak olinya, pakai oli aja nanti dia semua badannya udah penuh dengan itu semua, menandakan dia betul-betul bergelut di bidang mesin. 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan pandai nanti dia. Nggak usah kuliah lagi, langsung aja magang. Tapi lihat dulu mana yang baut 1, mana baut 2. Ilmu selain itu bisa dikursus-kursuskan. Setahun, 2 tahun, kuliah sampai 4 tahun lama kali. Itu kata salah seorang yang menasihati saya. Iya juga, saya bilang. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, anaknya mau pandai apa? Sekolah dia bidang ekonomi, terakhir kerja di bank misalnya kan. Itu kan komputer-komputer aja kan, ngetik-ngetik sedikit dah. Nanti paling bosnya aja yang paling lebih ahli sedikit. Sisanya ngetik-ngetik, ya kan? Kadang nggak jarang juga cuma ngasih kertas. Isi bu, tuh pulang sore lagi. Sekolah lama anak, terakhir cuma ngasih kertas aja cuma. Ya kan? Bukan meremehkan, tapi betapa kita harus menghargai yang nomor 1 adalah ilmu agama. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disitulah makanya Nabi mengatakan, orang kalau dia menempuh satu jalan ditempuh belajar agama, maka Allah akan mudahkan dia menuju surga, karena itulah ilmu yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena kita sudah terlanjur, Bapak Ibu udah terlanjur tua, kan tidak mungkin masuk pesantren. Makanya kita buatlah pesantren lansia kalau ya kan? Tidak mungkin, payah, ya kan? Belum ada juga solusi. Hadirlah di majelis-majelis ilmu. Maghrib hadir, nanti pengajian habis subuh hadir, dan berikut dengan keutamanya sangat banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.